Washington News and Talk. Pendengar, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat. Presiden Jokowi mengajak Biden untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan agar kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan menyampaikan suara 57 negara hasil konferensi tingkat tinggi atau KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam atau OKI terkait kondisi terkini di Palestina. Selain itu pula, Presiden Jokowi juga akan menyampaikan pesan dari Presiden Palestina Mahmud Abbas. Lalu bagaimana posisi Indonesia kali ini dan akankah Indonesia mampu membawa perdamaian bagi Palestina? Untuk membahasnya kami temui pakar hubungan internasional UGM Dr. Siti Mutia Setiawati MA. Washington News and Talk. Pendengar, kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di 0215869000. Selamat siang, Ibu Siti. Selamat siang, Mas. Ya. Baik, Bu Siti, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait dengan adanya usaha untuk bisa menyampaikan pesan dan harapan kita semua. Apakah juga nanti ini ke depannya membawa sebuah harapan kita terwujud dengan baik, Bu Siti? Ya, pertama respon saya bersyukur Presiden Jokowi tetap komitmen untuk mendukung perjuangan arah Palestina, itu yang penting ya. Beliau bisa mewakili hampir semua mayoritas masyarakat Indonesia menghendaki bahwa serangan Israel ke Gaza itu dihentikan. Saya kira itu yang punya nurani kemanusiaan, ya itu apakah pro atau anti Israel, itu pasti yang menghendaki adalah dihentikannya serangan itu, karena terbukti serangan itu telah memakan korban lebih dari 10.000 orang. Presiden Jokowi sebagai kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia sudah pas ya untuk menunjukkan dukungan bangsa Arab, dukungan Indonesia terhadap bangsa Arab Palestina yang itu telah diletakkan dasar oleh sejak Presiden Soekarno ketika menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, apakah itu akan membuahkan hasil? Tentu saja itu masih tergantung banyak faktor ya, Mas. Seperti Presiden Jokowi dulu pernah menemui, sebelum terjadinya perang kan, Presiden Jokowi juga menemui Putin dan Presiden Ukraina ya, itu Zelensky itu untuk itu sebagai upaya menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang cinta damai itu sudah sesuai dengan kapasitas beliau sebagai presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tetapi menyangkut hasilnya itu tergantung banyak hal, Mas. Jadi kalau menghentikan perang itu memang bisa dengan diplomasi kedua belah pihak dipertemukan. Indonesia, saya seperti cerita ke beberapa media ya, kalau sebagai mediator Indonesia itu tidak memenuhi syarat, karena Indonesia itu kan sudah pro pada salah satu pihak, kita kan pro pada arah Palestina, sehingga kalau menjadi mediator itu kurang memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan itu ya menjadi fasilitator ya, artinya mempertemukan kedua belah pihak mungkin di Indonesia ya untuk menghentikan perundingan itu bisa, tetapi kalau mediator itu tidak bisa. Nah, hasilnya seperti apa? Ya kita sebagai negara sedang berkembang, kalau yang saya amati politik luar negeri kita itu memang ya terus terang sangat tergantung dengan apa yang superpower mau di dalam politik internasional ya. Jadi itu memang harus kita terima ya, kapasitas kita sebagai negara sedang berkembang tidak mempunyai kapasitas untuk menekan, karena kita tidak powerful untuk itu yang harus, jangan kita menuntut yang kepada presiden, presiden nggak ada gunanya, bukan itu ya. Jadi ini sudah kita hargai sebagai upaya politik luar negeri kita menunjukkan pada dunia bahwa kita pro pada arah Palestina dan kita pro pada perdamaian sudah, tetapi jangan menuntut yang lebih dari itu, karena menghentikan perang itu banyak syaratnya.
yang berulang kali juga saya contohkan. Dulu Perang Dunia Kedua itu kan berhenti ketika Amerika Serikat ngebom Hiroshima dan Nagasaki 19 Agustus 1945, karena dia kapasitas dia waktu itu sudah super power gitu ya, jadi bisa dia menghentikan perang dengan kekerasan. Kalau ini ya hanya himbauan, termasuk himbauan negara-negara OKI kemarin 31 butir itu ya akhirnya bagus sebagai himbauan ya. Kalau tidak ada upaya penekanan itu juga aneh kok masyarakat atau komunitas internasional itu membiarkan kekejaman ini terus berlangsung ya. Tanggung jawab kita dengan yang di atas tentu saja juga dipertanyakan, tetapi ini sebagai upaya ya saya sebagai pengamat apresiasi, tetapi kalau hasilnya saya belum bisa mengatakan sekarang ya. Oke. Baik, kita juga cukup paham terkait hal itu. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya juga beberapa organisasi kerjasama Islam yang sudah digelar, dan ini juga menyampaikan suara dari 57 negara hasil dari konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa kemarin, Bu Siti. Namun, apa yang mungkin bisa kita harapkan dari hasil mediasi atau mungkin komunikasi yang disampaikan oleh Jokowi terhadap Presiden Amerika Serikat ini, Bu Siti? Ya, berulang kali saya katakan kalau hasil itu Presiden Jokowi ketemu Joe Biden gitu ya. Ini kan jelas tetap negara superpower bertemu dengan negara sedang berkembang. Bargaining position kita itu tidak seimbang, Mas. Ya, jadi bargaining position itu posisi tawar-menawar. Sebuah negosiasi ataupun kita ingin mencapai satu kesepakatan tertentu antara dua parti, dua kelompok atau lebih, syaratnya itu adalah bargaining position kita itu seimbang. Sekali lagi ini secara teori ya. Secara teori kalau kita itu dipandang mohon maaf ya mengatakan memang itu kenyataan lebih rendah daripada yang kita tuntut pada hal yang pada satu kelompok atau negara yang lebih tinggi, kita tidak mungkin akan mencapai kesepakatan itu gitu ya. Itu tidak mungkin. Secara teori bargaining position kita itu tidak seimbang, tetapi secara teori juga bargaining position kita akan seimbang kalau kita mengajak kelompok lain atau negara lain yang kira-kira powernya itu sama dengan atau bahkan lebih dari Amerika, sehingga kita dalam menghadapi dia di belakang kita itu ada backing yang lebih besar. Itu sekali lagi ini teori tentang negosiasi atau kesepakatan ya Mas. Bargaining position kita tidak seimbang, pertama itu tidak bisa jangan terlalu berharap. Yang kedua bahwa momentumnya itu memang masih belum ada. Momentum itu satu saat yang membuat kelompok atau yang kita ajak berunding itu terpaksa menyetujui. Ya, mohon maaf contohnya itu MOU Helsinki antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Akhirnya kan bisa tercapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM karena ada momentum, yaitu tsunami. Dan momentum itu bisa diciptakan atau keadaan yang tiba-tiba ada. Ini secara teori seperti itu, momentumnya itu tepat. GAM itu udah lemah, diajak berunding ya pasti mau. Kemudian kita mensyaratkan begini begitu, kamu harus begini begitu, itu bisa tercapai. Sebelumnya kan semua presiden sudah mencoba mengatasi Gerakan Aceh Merdeka itu tidak berhasil, tapi di bawah Presiden SBY berhasil karena ada momentum gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya momentum itu penting, bisa juga diciptakan. Teorinya ada ya, misalnya membuat yang pihak yang kita tekan itu terpaksa menyetujui ya. Jadi itu bisa membuat dia lemah dengan ya tentu saja dengan diserang ataupun kita punya kartu proof yang membuat dia harus menyetujui. Dalam hal ini Israel itu kalau Presiden Jokowi mendekati Amerika itu sudah pas. Karena apa? Karena Amerika Serikat itu kan yang mendukung Israel. Jadi kalau kita membujuknya Israel untuk menghentikan itu sudah pas kalau dari sisi
dari sisi kita ya yang ingin perang itu berakhir. Tapi ingat, Amerika Serikat itu kan juga di sana tidak hanya Joe Biden, di belakangnya itu kan banyak kekuatan Yahudi yang ada. Mereka kan ada American Israel Public Affairs ya. Itu AIPAC itu kan juga menyalurkan kepentingan Yahudi di sana untuk para pembuat keputusan Amerika Serikat. Nah itu kan kita juga harus mendekati AIPAC itu gitu ya. Jadi untuk menciptakan momentum yang tepat supaya AIPAC itu misalnya menekan Israel. Tapi kalau momentumnya itu tidak tepat ya ini ya, kita tidak akan berhasil gitu. Yang ketiga syaratnya itu kalau perundingan itu antara negara yang menjajah dan yang dijajah, yang dibicarakan tuh harus kemerdekaan. Kalau ini contohnya hubungan Indonesia dan Belanda, kan ingat kita dulu Belanda ingin menjajah kembali ke Indonesia ya. Kemudian kita berunding dari Hugevelu, Linggajati, Renville sampai konferensi meja bundar. Kita kan menuntut yang dibicarakan adalah kamu pengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu. Jangan bicara wilayah, jangan bicara tentang penduduk atau pampasan perang, tapi kemerdekaan dulu. Dan Belanda tidak keberatan bicara tentang kedaulatan. Ya sudah, akhirnya kan berhasil gitu ya. Jadi kalau teorinya tuh atau ini perundingan antara penjajah yang dijajah, yang dibicarakan harus tentang kemerdekaan negara yang terjajah. Kalau tidak dibicarakan hanya menghentikan perang ya kan berulang-ulang terus gitu. Perundingan itu kan sudah ada sejak 1947, sejak Israel belum merdeka. Kemudian berhenti, kemudian ada perundingan Madrid, ada perundingan Oslo 1, Oslo 2, Camp David 1, Camp David 2, Roadmap Peace, Annapolis, kan gitu. Ya, jadi itu perundingan itu tidak membicarakan mengenai kemerdekaan Palestina, hanya otoritas Palestina. Ya sudah, akan berulang-ulang lagi konflik itu muncul. Baik itu dimulai dari Israel maupun dimulai dari pihak Palestina gitu. Ya, jadi itu secara teori itu sudah tidak memenuhi syarat begitu untuk mencapai satu kesepakatan gitu. Baik. Nah, kita juga menyimak Bu Siti ya bagaimana pendapat dari masyarakat, dari pendengar El Sinta. Kita menuju Depok, ini ada Pak Marzuki. Silakan Pak Marzuki. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ari Pak Marzuki dan narasumber kami Bu Siti Nurhaini. Ya, silakan. Ini Bu, menurut saya nih 57 negara oki kalau emang sungguh-sungguh Bu itu begitu serentak untuk menekan Israel, itu semuanya memulangkan kedutaannya yang membuka hubungan dengan Israel dan menarik kedutaannya yang ada di Tel Aviv semua. Serentak tapinya Bu, jangan karena ini masing-masing punya kepentingan. Ya nggak ada kekompakan yang 57 negara oki ini. Kalau ada, saya yakin Israel juga mikir. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, kita semua mengusulkan kan solusi 2 negara Bu. Tapi ADART Hamas itu enggak Bu. Dia enggak menginginkan adanya Israel di situ. Dia punya ideologi itu pemusnahan Israel. Ya susah Bu. Dari lagi gencatan senjata, ada pembicaraan damai. Begitu dikit-dikit mau damai, Hamas lebih dahulu, ya kan? Selalu begitu Bu. Makanya berbagai macam perjanjian pun batal karena ideologi Hamas begitu, pemusnahan Israel nggak ada di situ. Mungkin karena Israel kan, apapun alasannya kan manusia biasa. Pasti kalau ada emang benar-benar niat sungguh-sungguh semua negara Islam ada solusi 2 negara, mungkin Israel juga setuju. Tapi Hamas ini susah karena dia dukungan Iran. Iran pun begitu ideologinya Bu, pemusnahan Israel. Jadi sampai kapanpun ya kalau buat damai kayaknya sulit. Mungkin kalau gencatan senjata sewaktu-waktu meletus lagi itu akan terjadi terus Bu. Makasih Mas Ari. Baik. Terima kasih Pak Marzuki ya. Nah mungkin bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kami tadi Bu Siti. Silakan. Ya baik Mas Ari, terima kasih. Tadi Pak siapa? Mohon maaf. Pak Marzuki. Pak Marzuki ya, Pak Marzuki terima kasih tanggapannya. Jadi begini Pak, 57 negara oki.
itu sebagian kan sudah ada yang mengakui atau berhubungan mengakui eksistensi Israel dan berhubungan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel ya. Mesir sudah lama, Turki sudah lama, Yordania sudah lama. Nah, yang disusul kemudian tahun 2017 itu kan dalam Abraham Accord itu ada Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan yang kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Itu saja sudah menghambat kesepakatan di dalam OKI, Pak, sebetulnya. Ya, mau keras seperti apa, sebagian negara anggotanya itu sudah pro pada Israel. Ya, kita tidak bisa menuntut OKI akan mempunyai power menekan Israel. Itu kalau dari pendapat saya ya, Pak. OKI dalam hal ini lemah di hadapan Israel. Israel itu semakin berani karena terutama yang terakhir Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan itu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Halo? Iya, saya menyimak. Jadi seperti itu. Kita Israel semakin berani, apalagi Arab Saudi. Bagaimanapun Arab Saudi itu negara terkaya di Teluk ya, dengan minyak yang terbanyak di Teluk. Dan juga di Timur Tengah maupun di dunia dia kontribusinya besar. Apalagi Arab Saudi itu sudah main mata, Pak Muhammad bin Salman itu dengan Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu itu kalau yang saya baca di berita ya sudah mengunjungi Arab Saudi dan mereka mau Arab Saudi nampaknya wait and see untuk membuka hubungan diplomatik. Tapi Arab Saudi itu sudah memberi sinyal akan melakukan pembangunan kereta api itu diserahkan kepada Israel. Ya, Arab Saudi itu bagaimanapun kan senternya dunia Islam. Ya, kalau menurut saya. Karena dia pemangku dua kota suci umat Islam. Di mana umat Islam itu memang punya setengah kewajiban untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah bagi yang mampu. Ya, kalau yang ini yang jadi center, yang menjadi panutan itu sudah orientasinya ke Israel, ya kita mau berharap apa gitu terhadap OKI ini gitu. Kalau menurut saya ya. Kemudian ya mengenai Hamas gitu, menolak two state solution. Jadi kalau saya juga melihatnya begini, two state solution de facto itu kalau istilah hukum internasional de facto atau secara kenyataan yang harus diterima oleh dunia Arab, Israel itu telah ada. Dia sudah membangun Jewish settlement atau pembangunan perumahan Yahudi itu sudah masif di West Bank. Ya, sepertinya kan menghancurkan itu atau meninggalkan itu tidak mungkin de facto. Tapi yang harus diingat juga secara de jure itu secara hukum Israel itu tidak legal menduduki wilayah Palestina, terutama adalah wilayah pendudukan dataran tinggi Golan, West Bank dan jalur Gaza. Itu ada resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338. Jadi kalau Hamas itu berpegang pada itu, ya, itu memang Israel harus keluar dari wilayah itu menurut resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah perang 1967 gitu ya. Jadi Hamas pun tidak salah dalam hal ini menuntut sesuai dengan keputusan PBB gitu. Tetapi kan kenyataannya gitu ya, kalau kita bicara kenyataan de factonya tuh Israel sudah ada. Jadi Israel pun juga harus mengakui bahwa bangsa Arab Palestina adalah bangsa yang dia gusur gitu. Memang kalau dalam teori hubungan internasional, kalau ada perebutan wilayah, sudah perang aja, siapa yang menang itu yang berhak, itu bisa Pak ya, itu memang bisa. Tetapi sekarang yang terbukti Israel itu sudah menang gitulah ya. Sehingga kalau secara teori untuk menghentikan atau mengurangi kekejaman Israel ini, yang pihak Palestina juga harus menerima gitu two state solution ini. Nanti didukung dengan kesepakatan ya, yang mungkin yang lebih misalnya equal, diperlakukan equal, kemudian ada justice atau keadilan, itu dibicarakan kemudian. Tapi two state solution menurut saya itu adalah solusi paling masuk akal.
tetapi untuk menyelesaikan gitu ya. Tetapi saya paham dua belah pihak seperti itu gitu. Saya paham Hamas tidak mau menerima, dan saya paham Israel sebetulnya juga belum menyatakan mau menerima kan gitu. Iya, baik. Kita kembali ke pendengar Ibu Siti ya. Kita menuju Sibolga. Ada Pak Putra, dan yang kedua nanti ada Pak Manggara Sitorus ya. Namun sebelum kita ke Pak Putra terlebih dahulu. Silakan Pak Putra. Ya, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Putra. Silakan Pak. Mungkin begini Bu ya, kalau kita harus semakin menyimak perkembangan di Palestina ini ya, terakhir Pak Jokowi ini, kita harus pertama bereskan dulu internal di Palestina sendiri gimana, tentang bentukan Hamas dan Fatah misalkan, tentang siapapun di belakangnya kan gitu. Mereka belum ada kesepakatan untuk warga internalnya gitu. Misalnya kita ayo kita guyup damai yuk, bikin suatu pemerintahan, gak usah ada di belakangnya apa-apa. Siapapun nanti presidennya terpilih secara pemilu, inilah kita gitu, dengan luas wilayah yang begini gitu, teritorial yang begini, apapun kesepakatan yang sudah dicapai dari berapa generasi tahun kan gitu, Bu Siti. Di internalnya dulu. Yang kedua dalam hal bagaimana juga kita misalnya mengapakan kalau memang Israel itu kan sudah kawin campur semua, tidak ada lagi Yahudi murni, tidak ada Arab murni di sana. Jadi ketika misalnya ada kependudukan di sana, misalnya ingin melihat misalnya ada potensi dua kota suci di sana, dari tiga agama samawi, ya hendaknya mari berpikir secara baik lah. Artinya jangan biarkan misalnya potensi-potensi yang seperti ini diciderai oleh hal yang lain gitu. Jadi Israel juga punya kepentingan di situ sebagai pusat ekonomi wisata umroh, dan Arab juga begitu. Jadi, kalau memang ada faktor ekonomi yang dirasa penting sebagai peluang bisnis, ya nggak apa-apa, monggo silakan. Yang ketiga, saya makin curiga kalau memang di sana itu ya perebutan siapa presidennya pasti ada hubungan kekeluargaan. Nah, saya mau presidennya dari Yasser Arafat, kamu nggak boleh dari Hamas yang begini. Ya itu jangan, supaya juga dunia tahu itu bahwasanya kasus di sana itu nggak lagi kasus agama, tetapi kasus kepentingan oligarki atau kepentingan keluarga dekat atau apapun itu yang mau juga gagagan jadi pemimpin utamanya di sana. Jadi mungkin tiga faktor ini mungkin saya minta petunjuk dari Ibu, gimana ini, ada nggak mempengaruhi multi etnis kawin campur lah atau apapun bentuk pemerintahan yang belum didapat kesepakatan dari dua pihak lah, sambil memikirkan itulah bentuk-bentuk isi resolusi perdamaian itu gitu. Mohon petunjuk Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra ya. Kita menuju Medan ini Bu Siti ya. Ada Pak Manggara Sitorus. Silakan Pak Manggara. Ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Manggara. Sekaligus saya Pak Manggara Sitorus dari Medan Tengah Utara, dan ini saya tujukan kepada rekan-rekan kita seluruh dunia yang hidup di planet bumi ini. Tujuan daripada planet bumi ini adalah tempat tinggal kita semua manusia sedunia. Artinya bahwa penduduk planet bumi ini kan ada 8 miliar semuanya saat ini. Jadi kalau kita lihat keseluruhan bahwa negara di dalam itu ada 215 negara kurang lebih, ini sebenarnya satu keluarga besar, satu rumah. Kenapa antara Amerika, Israel, Palestina, Indonesia semua itu kan kita punya satu ikatan, yaitu melalui PBB. Seharusnya PBB ini harus masuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau kita mau meredam semuanya, itu seadanya kunci kontaknya itu adanya di Amerika, karena mereka itu ada nilai poin-poin ekonomis yang dikejar. Apabila juga Amerika maupun dari negara mana nanti ribut, maka peran senjata segala macam akan main. Ini akan menimbulkan perpecahan dalam rumah. Kita satu rumah di negara ini. Artinya Bu Siti, bahwa planet ini adalah bagian kecil aja dari alam semesta. Dan ini adalah pemberian yang banyak kuasa. Kita sebagai manusia penduduk bumi ini bukan menciptakan keributan di negeri ini. Oleh karena itu saya sarankan, kita sebagai negara Pancasila mengajak ke seluruh dunia penduduk planet bumi ini mendesak PBB untuk menyelesaikan keluarga besar negara-negara yang ada di planet bumi. Ini solusinya. Kalau kita memihak sini akan timbul persoalan lebih besar lagi ke depan. Artinya penduduk dunia ini akan lama-lama akan menjadi tempat sarang kebakaran dengan peluru-peluru macam-macam. Ini saya kira. Oleh karena itu, Buset ya, halo? Ya, silakan Pak. Saran saya, kita tetap berpegang kepada
Pancasila yang merupakan idealis negara kita yang dalam. Dan ini cocok dipakai untuk semua negara di planet bumi ini. Dan planet bumi ini tidak satu negara punya. Tidak satu punya. Kita hanya menempat saja. Baik. Dan menggunakannya untuk kehidupan manusia sedunia. Baik. Pak Manggara, kami sudah dapatkan poinnya Pak Manggara ya. Baik, nah ini dua pendengar kami nih, Bu Siti ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putra, beberapa hal yang mungkin harus dibereskan hingga akhirnya peran serta dari PBB seperti apa? Silakan Bu Siti. Ya, saya menanggapi Pak Putra dulu ya dari Sibolga. Terima kasih tanggapannya. Memang Hamas dan Fatah itu yang yang sering dikritisi kita, ngapain kita membantu itu karena mereka sendiri itu tidak bersatu. Itu memang yang harus kita dorong mereka untuk bersatu. Presiden SBY itu pernah memfasilitasi Mahmud Abbas dan Ismail Haniyah itu bertemu di Jakarta ya untuk membicarakan itu dan menghentikan perang itu tahun 2006 ya, setelah ada pemilu di jalur Gaza dan dimenangkan oleh Hamas. Jadi kita pun sudah berupaya untuk menyatukan, tapi yang harus kita pahami, Hamas itu tinggal di Gaza ya, konsentrasinya di Gaza yang itu ditekan habis oleh Israel ya. Kalau Bapak ditekan dan teman Bapak itu hidup enak, Fatah itu tinggal di Ramallah dan mereka hidup enak Pak ya, mobilnya bagus kalau berunding, dia mengakui eksistensi Israel karena dia satu-satunya wakil Palestina yang diakui oleh PBB. Dia kadang-kadang bisa datang ke PBB mewakili Palestina dan dielu-elukan gitu ya. Memang kalau menurut saya dunia ini membuat mereka tidak bersatu juga karena memperlakukan dua kelompok ini berbeda. Fatah dimanjakan dan Hamas disia-siakan. Oleh Israel pun demikian. Otomatis Hamas dan Fatah tidak akur Pak. Sama dengan kita melihat Amerika Serikat sangat memanjakan Arab Saudi. Amerika Serikat sangat memojokkan Iran. Arab Saudi dan Iran bukan karena Sunni Syiah mereka tidak bersatu, tidak hanya ya Pak, tapi karena perlakuan Amerika Serikat yang memperlakukan dua negara itu ekstrim berbeda. Nah ini ada teman saya psikolog itu yang mengatakan kita terhadap anak itu jangan pilih kasih. Kalau pilih kasih anak itu tidak rukun. Kalau nggak percaya coba aja, katanya gitu ya. Nggak ada orang tua yang berani nyoba satu anak disia-siakan, satu anak dimanjakan, mereka nanti kan tidak rukun. Itu untuk test case di tingkat negara gitu ya, itu Pak. Kemudian kalau keduanya itu memang punya kepentingan ya, tapi kalau Hamas itu didukung Iran saya masih bertanya-tanya. Saya tidak punya bukti selain juga sama Bapak di berita ya, karena buku itu tidak ada yang menyebutkan. Kalau buku itu hasil penelitian ya, tapi kalau buku artikel jurnal saya belum pernah baca kalau Iran itu mendukung Hamas. Masalahnya Iran itu adalah Syiah, Hamas itu Sunni. Tapi kalau Iran mendukung Hizbullah dulu itu betul ya, ada bukti dan itu dideklarasikan oleh Iran bahwa dia mensupport Hamas, dia mensupport Bashar al-Assad sebagai sesama Syiah. Tapi untuk Hamas itu perlu ada pembuktian Pak. Saya tidak berani mengatakan iya untuk hal ini ya. Kemungkinan ya kemungkinan keliru karena ilmu sosial itu kan harus datanya harus kuat Pak. Data itu juga harus valid gitu sehingga saya bisa mengatakan sesuatu itu. Jadi itu yang saya menanggapi Pak Putra ya. Kalau ada kepentingan kedua belah pihak mungkin ya betul ya, memang Hamas dan Fatah itu tadi saya katakan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Memang kalau Hamas itu mengendaki tidak adanya Israel ya karena dia merasakan selalu ditekan itu tadi ya, merasakan penderitaan yang luar biasa. Nah kalau kemudian saya menanggapi Bapak Mahara Sitorus ya, bahwa kita perlu mendesak PBB ya, intinya untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya kira kita sudah ya, Bu Retno sudah membahas itu dengan baik di depan Majelis Umum PBB, tidak hanya baru-baru ini di bulan Oktober ya, tetapi pada tahun 2022 itu 2021
saya mencatat Bu Retno juga bilang di depan Majelis Umum PBB tidak ada perdamaian dunia tanpa kemerdekaan Palestina. Itu kan pernyataan yang keras, sudah kita sampaikan. Masalahnya PBB itu kan ada agensi dua utama yang membuat kebijakannya, yaitu Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB anggotanya terdiri dari 15 negara, 5 anggota punya hak veto, Pak. Termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris. Ya. Setiap kali Dewan Keamanan PBB membuat keputusan, kalau salah satu negara yang punya hak veto itu tidak setuju, ya mentah lagi. Itu sudah perilaku biasa di dalam Dewan Keamanan PBB ya. Bagaimana dengan Majelis Umum PBB? Sekali lagi, contohlah Indonesia. Indonesia dulu punya komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika, Belgia, dan Australia. Yang itu dianggap netral meskipun Amerika Serikat itu pernah berteman di satu aliansi, satu sekutu dengan Belanda dalam Perang Dunia Kedua, tetapi ini Amerika Serikat itu baru saja mengenalkan tentang ide-ide perdamaian, demokratisasi, the right of self-determination, ya, kemudian respect to sovereignty, gitu ya. Jadi dia malu kan kalau itu kemudian dia langgar padahal baru dikenalkan. Jadi itu momentum namanya, Pak. Momentum Indonesia pada waktu itu memperoleh kedaulatan itu, Amerika Serikat sebagai negara besar ingin menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Nah, bagaimana sekarang ini dengan PBB? Sudah konflik Arab Palestina Israel itu sebetulnya PBB pernah mendirikan UNSCOP, United Nations Special Commission on Palestine, ya. Tetapi tidak jalan karena selalu saja dua belah pihak tidak setuju dengan penyelesaiannya. Sekarang pilih buat lembaga serupa yang kira-kira bisa diterima oleh kedua belah pihak. Itu yang harus kita pikirkan, bahwa Israel mau menerima, pihak Palestina pun mau menerima, dan dia syaratnya memang harus netral, tidak berpihak. Amerika Serikat seperti Indonesia itu sudah tidak bisa jadikan anggota ini, lembaga yang netral ini. Sekali lagi Amerika Serikat sudah jelas dukung Israel, kita sudah jelas dukung Arab Palestina. Jadi carilah negara yang bisa diterima oleh kedua belah pihak untuk kemudian nanti menyelesaikan persoalan ini dengan cara menekan Israel supaya menghentikan serangannya terhadap Arab Palestina. Tapi jangka pendek itu ya menyelamatkan anak-anak Palestina memang. Kalau kita memang ingin menyelesaikan itu, bawa keluar anak-anak wanita dulu gitu ya. Mungkin ditaruh prioritas dulu ya, bahwa keluar siapa yang mau menerima, tetapi dengan perlindungan hukum yang jelas gitu ya. Nanti akan dikembalikan ke Palestina kalau Palestina itu sudah aman gitu. Oke. Jadi itu mungkin cara awal agar akhirnya juga tidak semakin banyak korban yang tidak yang tidak berdosa selama dalam peperangan yang masih berlangsung ini, Bu Siti ya. Itu harus dievakuasi, Mas. Memang harus dikeluarkan dari wilayah itu yang digempur terus-menerus. Kok tidak mau keluar ya mencari mati kan? Israel sudah nggak dengarkan apapun kok di dunia ini. Ya kita aja yang mengevakuasi penduduk yang masih ada. Sambil menunggu. Tapi itu bisa Ibu ya? Artinya langkah itu bisa dilakukan. Apakah apa yang dibutuhkan bisa menunaikan hal itu? Ya, itu harus ada komitmen internasional, Mas. Artinya negara-negara tetangga Palestina, khususnya Mesir, kemudian Jordan, ya, terutama kemudian Libanon, ya. Kalau Suriah kita mungkin sudah tidak mengharapkan lagi. Irak juga sedang bergolak, ya. 3 negara utama itu, ya mau menerima itu bisa, Mas, dievakuasi ke yang dekat. Nanti kalau sudah dievakuasi, sama dengan peristiwa perang 1967 itu dulu. Ya, UNWRA itu lembaga pengungsi PBB itu harusnya bekerja di sana mengevakuasi rakyat Palestina yang masih ada. Mohon maaf saya singkatannya jadi lupa, United Nations itu ya. Itu World Relief Organization, pokoknya organisasi PBB yang mengurusi masalah pengungsi
itu bisa langsung bekerja mengevakuasi orang-orang Palestina yang masih ada supaya korban tidak terus bertambah. Itu dulu penyelesaian. Ya, mungkin itu cara yang bisa mungkin disampaikan juga kepada Indonesia terkait dengan permintaan terkait dengan menghindari semakin tidak banyak korban yang berada di sana, Bu Siti. Baik, ini sebagai penutup, Bu Siti, ya, kami sampaikan juga pertanyaan dari Pak Sogam di pesan WhatsApp dan juga ini boleh ditanggapi. Menyampaikan cara menyelesaikan perang Hamas dan Israel, kibarkan bendera perdamaian. Ini apakah juga menjadi salah satu solusi yang mungkin juga bisa dipraktekkan nanti di kenyataan seperti itu? Silakan, Bu Siti. Ya, Hamas Israel ya. Begini, yang saya amati itu dulu ketika Israel menyatakan kemerdekaan tahun bulan Mei 1948, seluruh dunia itu menyatakan konflik ini namanya konflik Arab-Israel. Apa artinya? Artinya semua negara Arab yang kurang lebih 22 negara itu melawan Israel, ya. Terus dalam perang-perang itu kan dari perang 48, 56, 67, 73, 82 ya. Itu kan Israel terus yang menang. Dan kemudian bangsa Arab Palestina, negara-negara Arab itu komitmen membela bangsa Palestinanya mengendur, malah membuat hubungan hubungan diplomatik dengan Israel. Sekarang konfliknya itu jadi Arab Palestina Israel. Bukan sekarang, maksudnya perkembangannya Arab Palestina Israel. Arab Palestina Israel yang patah sudah menjadi moderat, akhirnya sekarang tinggal Hamas Israel. Itu yang pengamatan saya yang miris ya, konflik ini. Padahal Hamas itu adalah jalur keras, gitu. Israel ya tidak kurang kerasnya dari Hamas. Ini dua kubu sama-sama keras. Ya, tidak ada upayanya lembut-lembutnya. Ya, kita ya kesulitan kalau ingin menyatukan mereka karena dua kubu sama-sama keras. Dulu sekali lagi contohnya GAM dengan pemerintah Indonesia ya, kan ditengahi oleh mantan Perdana Menteri Finlandia ya, makanya namanya Helsinki itu kan ya. Itu Marty Ahtisaari pada waktu menengah itu, kamu bilang NKRI dan kamu bilang Aceh Merdeka, saya nggak mau jadi penengah karena kamu sama-sama keras. NKRI sampingan dulu, kamu Aceh Merdeka sampingan dulu, mari kita berunding. Jadi begitu, Mas, menyelesaikan ada kekuatan penengah yang mengatakan kamu jangan bilang eksistensi Israel harus dimusnahkan dan kamu jangan bilang Hamas harus dimusnahkan. Sampingkan itu yang keras-keras berunding. Itu syarat keberhasilan perundingan. Itu. Baik. Ya. Tinggal kita tunggu saja nanti apa kelanjutannya. Artinya doa kita terbaik untuk Palestina dan mungkin solusi yang paling tepat tadi mengamankan wanita dan anak-anak yang berada di sana di negara yang paling aman, agarnya juga tidak semakin bertambah korban jiwa, ya, yang real ya. Baik. Semoga saja bisa terwujud, Bu Siti. Terima kasih Bu Siti sudah bersama El Sinta, Bu, pada siang hari ini, Bu Siti. Mas Ari, ya. Selamat siang, Bu Siti ya, selamat sehat selalu. Selamat siang, selamat sehat selalu. Baik, bagian tadi pendengar narasumber kami, pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada UGM, Dr. Siti Mutia Setiawati MA, dan juga terima kasih ya bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. El Sinta News and Talk.